Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan nikmat sehat, nikmat beribadah, serta nikmat untuk memberikan karya yang terbaik di Jumat yang berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'i dan tabi'unya. Mudah-mudahan salawat serta salam itu juga terlimpah kepada kita, anak cucu kita, para putra-putri kita, dan semoga sampai akhir zaman. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di kajian pagi bersama Bait Khalifah Al-Hikmah Khalifah Tur. Pagi ini insya Allah akan disampaikan materinya berkaitan tentang the power of Al-Fatihah. Namun sebelumnya mari kita awali dengan mengucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa bersedekah ya, supaya ilmunya bermanfaat. Amin. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah nuhunmu. Bentar, sebelum Ibu menyampaikan wajangannya, saya ingin menyampaikan dulu, Ibu ya, ditahan dulu. Baik, ini rekapitulasi dana sedekah kajian subuh. Alhamdulillah pagi ini sudah masuk beberapa donasi dari donatur. Mudah-mudahan menjadi pahala yang tidak terputus. Sedekah kajian subuh berjumlah 3.459.000 di tanggal 11 Februari 2022. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan menjadi wasilah mengundang rahmat serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala yang tidak terputus. Kita dengarkan dulu dari Bunda Empet, mudah-mudahan menambah keberkahan di pagi Jumat ini. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang pagi hari ini menghadirkan kita di dunia maya dengan Khalifah dalam kajian tiap pagi sebagai sekolah kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Pak Muh yang kami hormati, Pak Muh, Ustadz Dedi, Pak Rustam yang selalu dalam kesempatan ini memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu di pagi hari yang indah ini. Semoga menjadi ladang amal yang soleh di mata Allah. Amin. Kemudian kepada ibu-ibu sekalian yang hadir, alhamdulillah banyak para undangan yang saya share untuk hadir di pagi hari ini, hadir di tengah-tengah kita. Semoga semua ilmu-ilmu yang didapat bisa diaktualisasikan dalam ibadah-ibadah kita dan bisa ini Fatihah ini sangat-sangat perlu dan penting sekali karena kalau tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya tidak jadi. Jadi tolong diperhatikan di mana kita kekurangannya. Mungkin semua sudah terbiasa dengan membaca Fatihah ini, tapi dilihatlah kehusuan makhrajnya dan sebagainya, kehusuan membaca, pengertian isinya. Nah, inilah mari kita kaji dan menyimak dengan pagi hari ini supaya kita bisa ibadah kita maksimal dan berkualitas di mata Allah. Itulah barangkali ibu-ibu sekalian yang hadir dan bapak-bapak yang hadir, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat dan pandemi lekas selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bunda sudah menyampaikan wajangannya. Kang Dia, apa yang bisa mau sampaikan sebelum Ustadz Edi menyampaikan kajian The Power of Al-Fatihah? Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa Khalifah akan berangkat untuk umroh di tanggal 6 Maret ya 2022 dengan program menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Daftarkan segera, catat tanggalnya di tanggal 6 Maret 2022 ya. Ini programnya menggunakan dan tidak perlu menunggu untuk berumur untuk mendaftarkan haji, daftarkan segera di usia 12 tahun sudah bisa mendaftar
dan di usia 18 tahun juga bisa mendaftar. Kita tahu di haji reguler masa tunggunya Jawa Barat 21 tahun, Jakarta 26 tahun, dan Jawa Tengah 30 tahun. Jika mendaftar di usia 50 tahun untuk berhaji, Masya Allah, ya, apakah kuat atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Salah satu pendaftar haji, jika tidak ingin menunggu, maka daftarlah menggunakan visa Furuda. Daftar di tahun yang sama, insya Allah bila visa approval, maka berangkat juga di tahun yang sama. Insya Allah. Pembimbingnya bersama Ustadz Wijayanto tentunya ya. Para petugas sudah siap. Inilah fasilitas yang kami berikan di Arafah di Maktab 112. Ada 3 ruangan. Ini ruangan khusus untuk khutbah Arafah dan ada ruangan untuk jamaah laki-laki terpisah dengan jamaah perempuan. Inilah tempat untuk istirahat jamaah laki-laki ya sebelum kegiatan khutbah Arafah. Dan ini maktab di Mina di 112, semua jamaah mendapatkan fasilitas yang sama. Juga representatif, sangat nyaman, tempat penyimpanan kabin juga ada di atas ya, tidak seperti biasanya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Seger ya kalau di Jumat Berkah. Jumat Berkah seger. Baik, kita akan dengarkan Bapak Ibu kajian The Power of Fatihah. Jangan lupa menjadi paham dan bisa ya memaknai Al-Fatihah. Mudah-mudahan sholat kita tidak berantakan tentunya saja. Dan silakan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz mulai ya. Mulai Ustaz, mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Tentu saja yang teramat saya ta'zimi sepenuh hati, saya cintai karena Allah, guru-guru saya tercinta, orang tua saya tercinta, ada Bunda Empet. Mudah-mudahan senantiasa Allah memperlimpahkan kesehatan, amin, rahmat dan berkah buat Bunda beserta keluarga besar. Amin Allah. Juga yang teramat saya ta'zimi sepenuh hati ada Bapak Rustam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan, keberkahan buat Pak Rustam beserta keluarga besar. Juga di sini saya melihat ada guru saya tercinta ya Ustadz Wijayanto yang senantiasa setia hadir membersamai kajian-kajian kita di setiap subuh. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keistiqomahan kepada beliau. Amin. Untuk terus menebar kebaikan ke sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan. Juga ada Ustadz tercinta kita yang setiap hari membersamai ya Ustadz Muh nih. Alhamdulillah sehat senantiasa Ustadz, berkah selalu. Amin Allah. Terima kasih. Juga ada Ustadz Pak Koswara ya dari Masjid Cipaganti yang senantiasa membersamai kita juga. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini bersama Khalifah Tur untuk kembali bertolabul ilmi. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita di hari Jumat yang penuh berkah ini. Tadi kata Ustadz Mu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi bagian terindah dari ampunan dosa demi dosa kita, kehilapan demi kehilapan kita, dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk memantaskan kita semua menjadi hamba-hambanya yang layak mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Amin. Hamba-hamba yang mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Mudah-mudahan sadmu kebersamaan kita setiap subuh dalam ketaatan ya. Mudah-mudahan membersamakan kita penuh kebahagiaan nanti di surga insyaallah. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, hari ini mohon maaf saya loncat ke belakang ya. Seharusnya kita membahas ayat terakhir, tetapi ada satu ayat yang belum kita bahas. Dan ini pertemuan ke-7 ya.
ketika berbicara tentang mumayyizat fi suratil Fatihah, tentang fadilah-fadilah, keajaiban-keajaiban yang bisa kita temukan di surah Al-Fatihah sebagaimana tadi sampaikan oleh Bunda Empet. Seharusnya ini pertemuan terakhir tentang tentang kajian suratul Fatihah, tetapi ada satu ayat yang belum kita bahas. Jadi insya Allah ada 2 pertemuan kembali Bapak dan Ibu untuk mengakhiri kajian kita tentang tadabur suratil Fatihah. Hari ini Ibu dan Bapak izinkan saya untuk loncat dulu ke belakang karena ini ada yang belum selesai saya bahas ya, yaitu surah ayat keempat di suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maliki yaumiddin. Ya, nanti setelah ini kita akan membahas tentang siapakah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu di season terakhir. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kajian kita hari ini di ayat keempat suratul Fatihah, maliki yaumiddin ya, yang sering kita terjemahkan yang merajai ya, hari pembalasan. Yang merajai hari pembalasan. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti Malik ini Bapak dan Ibu bisa kita baca dengan 2 bacaan dan dua-duanya sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu bisa membaca Maliki, mimnya panjang, Maliki yang kita temukan di suratul Fatihah, atau kita pun boleh membaca Maliki dengan mim pendek. Kita bisa temukan di surat An-Nas ya. Malikin Nas. Maliki dan Maliki. Maliki kita temukan di surah Al-Fatihah salah satunya, dan Maliki tanpa panjang kita temukan di surat An-Nas ya. Malikin Nas. Saya yakin 2 surat ini Bapak Ibu sudah hafal. Kalau ada yang belum hafal, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Secara bahasa Ibu dan Bapak, Maliki itu artinya adalah pemilik ya. Penguasa atau pemilik lah. Yang menarik, sebelum kalimat Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala singgung di ayat ketiga yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahman Nir-Rahim dan Maliki Yaumiddin begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini tadabbur dari Dr. Amr Khalid Bapak Ibu sekalian. Tadabburnya sederhana tetapi menjadi renungan yang menarik buat kita semua. Renungannya adalah, bisa tidak kita mencintai sesuatu yang tidak kita miliki? Bapak Ibu. Bisa tidak kita mencintai sesuatu yang tidak kita miliki? Tidak, Ustadz. Bisa banget. Banyak kok orang yang bisa mencintai tanpa tidak bisa memiliki, cie ya itu. Bisa Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mencintai sesuatu yang tidak kita miliki ya. Itu bukan milik kita tapi kita bisa mencintainya ya. Bapak Ibu fokusnya jangan ke bab itu ya, tapi umum saja ya Ustaz ya. Ini khawatir Ustaz ini lagi ngebahas apa ini. Bapak Ibu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu katakanlah itu adalah cinta ya. Kita bisa mencintai sesuatu yang tidak kita miliki. Bukan milik kita tapi kita bisa mencintai. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu memiliki, maka seberapa dalam cinta Allah kepada yang dimilikinya. Sesuatu yang tidak kita miliki kita bisa mencintainya, apalagi sesuatu yang kita miliki. Tentu kita akan lebih dalam dan lebih hebat mencintainya. Setuju Bapak Ibu? Nah ini Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Makanya saya sering bahas kepada Ibu dan Bapak tentang cinta Allah ya, yang tidak bisa kita anggap biasa. Salah satu renungan cinta Allah yang tidak dianggap biasa itu Ibu dan Bapak sekalian, Allah itu mencintai kita tanpa kita punya alasan dicintai oleh Allah. Kalau saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, apa alasan yang kita miliki ya yang menyebabkan Allah mencintai kita? Ada nggak Ustadzmu? Oh Ustadz karena kita ganteng, enggak itu. Oh karena kita bla bla, nggak ada Ustadz.
Kalau ibu mencintai suami, saya yakin ada alasannya. Coba Bu sebutkan, kenapa ibu mencintai suami? Pasti ada alasan. Oh, suami saya Ustadz bager. Oh, suami saya setia. Oh, suami saya bla bla bla. Selalu ada alasan kan? Tetapi saya tanya kepada ibu dan bapak, kenapa Allah mencintai kita? Alasannya apa? Kita punya alasan nggak dicintai sama Allah? Sok, bapak ibu cing pede. Kita nggak punya. Tetapi Allah tidak pernah berhenti mencintai kita. Makanya apa kata Dr. Ratib An-Nafsusi? Cinta Allah itu cinta yang sangat spesial. Kita tidak punya alasan dicintai, tetapi Allah tetap mencintai kita. Makanya Bapak Ibu, cinta terhebat itu adalah cinta yang sudah tidak ada alasan, tetapi kita tidak pernah berhenti mencintai. Makanya ketika saya tanya ibu-ibu, Bu, apa alasan mencintai Bapak? Nggak ulang ya, Bu? Nah, itu cinta yang hebat. Cinta tanpa alasan ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Sesuatu yang tidak kita miliki, kita bisa mencintainya. Apalagi sesuatu yang kita miliki. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebesar apa cara Allah mencintai kita dan lain sebagainya, karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Makanya apa kata Dr. Aid Al-Qarni? Allahu arhamu bika min ummika. Cintanya Allah kepada kita melebihi seorang ibu penyayang kepada anaknya. Kisahnya begini Bapak Ibu sekalian. Rasul ketika kumpul bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang ibu yang lewat. Si ibu ini, Ustadzmu, itu menggendong seorang bayi dalam gendongannya sambil berjalan. Tiba-tiba, Bapak Ibu sekalian, sinar matahari itu menyinari wajah bayi yang sedang digendongnya. Kepanasan si bayi itu. Oleh si ibu ini, Bu, ditutup dengan bajunya. Agar si bayi terlindung dari terik matahari. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Tega tidak si ibu itu melemparkan anaknya ke neraka? Kata para sahabat, tentu saja tidak ya Rasul. Jangankan melemparkan ke neraka, kena sinar matahari saja si ibu sudah tidak ridho. Kan begitu ya, luar biasa. Boro-boro si ibu itu berani melemparkan anaknya ke neraka, Bapak Ibu sekalian, anaknya kena sinar matahari saja si ibu sudah tidak ridho. Ketika itu Rasul bilang apa? Cintanya Allah kepada kita melebihi cinta seorang ibu itu kepada anaknya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Ini luar biasa. Bagaimana cara Allah mencintai kita. Baik, kita lanjut Ibu dan Bapak karena kajian kita bukan di bab sana. Ini menarik untuk kita renungkan sedikit sebagai bahasan tentang wawasan bahasa Arab kita. Ada maliki, ada maliki. Ini artinya hampir sama Bapak Ibu sekalian. Tetapi dari sekian perbedaan makna maliki dan maliki, saya ambil yang paling sederhana saja. Maliki itu artinya pemilik, penguasa. Kalau maliki itu pengatur. Ya. Maliki apa Bu? Artinya pemilik atau penguasa. Sementara maliki artinya adalah pengatur. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bertanya kepada Bapak Ibu, ada nggak orang yang memiliki tapi tidak bisa mengatur? Banyak. Ibu dan Bapak beli rumah klaster baru, sudah kita DP, sudah kita bayar lunas. Tetapi kadang kita tidak bisa mengatur, Ustadzmu. Halamannya tidak boleh diubah dulu kan begitu ya Bu ya? Walaupun kita sudah lunas itu, kita sudah memiliki rumah komplek itu. Tetapi kata developer jangan dulu diubah bla bla dan sebagainya. Kita bisa memiliki tapi kadang kita tidak bisa mengatur. Tong wara di kumaha rumah itulah begitu ya. Kata developer itu, "Pak sudah milik kita loh Ustadzmu." Tapi ada enggak yang bisa mengatur tapi tidak bisa memiliki? Ada nggak Bapak Ibu? Yang mengatur tapi tidak bisa memiliki. Banyak Ustadz. Seperti misalnya jabatan. Ya. Jabatan manajer dan lain sebagainya loh Ustadz. Dia bisa mengatur. Tapi bukan milik dia kan begitu. Ada milik owner lah atau dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu dan Bapak sekalian, pemilik dan pengatur itu. Inilah yang disebut dengan maliki dan maliki. Allah yang memiliki segalanya
dan Allah yang berhak untuk mengatur segalanya. Kadang kita menjadi pemilik yang tidak bisa mengatur. Ada juga kita ini yang bisa mengatur tapi tidak bisa memiliki. Bahkan ada yang ketiga, Ustaz Muh, tidak memiliki dan tidak bisa mengatur. Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak sekalian, merajai segalanya, memiliki segalanya, dan berkuasa untuk mengatur segalanya. Inilah kekuasaan yang tak dimiliki oleh yang lain. Malikal Mulk, Bapak Ibu sekalian, ya, yang Allah sampaikan di surah Ali Imran ayat 26 itu. Allah itu yang merajai segala kerajaan. Masya Allah. Pertama, Ibu dan Bapak sekalian, pertanyaannya adalah, kalau Allah yang mengatur segalanya dan memiliki segalanya, lalu kita bisa apa? Lalu kita bisa apa, Bapak Ibu? Lalu apa peran kita itu ya? Di situ kadang kita merasa sedih. Nah, siapa tuh kita mah ya? Bapak Ibu sekalian, ya, dalam bahasa akidah, kita ini bukan pemilik, ya. Kita ini tidak punya hak milik, Ustaz, di kehidupan ini. Kita hanya hak pakai saja. Karena segalanya milik siapa, Bu? Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis, ya, diceritakan Bapak Ibu sekalian tentang seorang pengembala, Ustaz, dengan redaksi yang berbeda. Ya. Kata Umar bin Khattab itu, liman hadhihi. Ini milik siapa? Ini bukan bab Umar bin Khattab, mohon maaf. Liman hadhihi. Ini milik siapa? Kata pengembala ini, lillahi fiyadi. Ini milik Allah yang sedang ada di tanganku. Itu prinsip kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu ditanya, ini punya siapa? Ini jawabannya, lillahi fiyadi. Ini milik Allah yang sedang ada di tanganku. Karena kita nggak punya apa-apa. Ketika Ibu ditanya sama orang tentang suami, Bu, ini siapa? Ibu bilang siapa, Bu? Lillahi fiyadi. Ya begitu. Ya, itu jawaban Bapak Ibu sebagai pemaknaan Al-Fatihah ayat keempat. Kita nggak punya apa-apa, Ibu dan Bapak sekalian. Segalanya milik siapa? Milik Allah. Makanya bahasa yang benar, Bapak Ibu, ketika ditanya ini milik siapa, bukan milik aku, bukan. Tetapi lillahi fiyadi, ini milik Allah yang sedang ada di tanganku. Begitu ya. Ditanya, ini rumah siapa, Bu? Jawabannya apa? Rumah Batur. Memang itu rumah Batur. Jawabannya bukan rumah saya, tetapi lillahi fiyadi. Ini milik Allah yang sedang ada di tanganku. Itu hebatnya seorang pengembala, Ustaz Muh, yang akidahnya sungguh sangat luar biasa sekali. Lillahi fiyadi. Kenapa harus ada kalimat lillahi fiyadi, milik Allah yang sedang ada di tanganku? Karena kita memang tidak memiliki apa-apa. Setuju Bapak Ibu sekalian? Tetapi sesuatu yang tidak kita miliki itu sedang Allah amanahkan ada di genggaman kita. Makanya Ibu Bapak yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat yang diajarkan oleh Al-Qur'an, yang kalimat ini bisa meringankan setiap beban di hati dan bisa menyembuhkan semua luka di hati. Ketika Bapak Ibu sedang kena musibah karena kehilangan. Saya ulang. Di dalam Al-Quran ada satu kalimat yang begitu indah, Bunda Empet. Yang kalimat ini bisa meringankan segala beban di hati dan bisa mengobati segala luka-luka di hati ketika kita terluka karena kehilangan. Kira-kira kalimat apa, Bapak Ibu? Apa kalimatnya? Bismika Allahumma. Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah ya. Jazakillah Teh Neneng. Alhamdulillah bisa bersama ya di pagi hari ini. Bukan kalimat Bismika Allahumma ya wamun. Betul. Kalimat ini, Bu Dokter, kalau kita renungkan, ya, kalau kita betul-betul bisa menjiwai ayat ini sebetulnya hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang pernah terluka karena kehilangan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di surah Al-Baqarah. Mari kita dalamkan sedikit Bapak Ibu ya untuk semakin menguatkan makna maliki. Inna lillahi, apa artinya Bu? Artinya wa inna ilaihi rajiun. Tamatu kepanjangannya ya. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya ilaihi, kepadanya, rajiun, kita kembali.
Coba Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan musibah karena kehilangan, membaca ini, kira-kira ada sesuatu yang meringan nggak di beban-beban perasaan kita? Ada yang sembuh nggak di hati-hati kita? Ada. Karena ketika kita kehilangan, misalnya Bapak Ibu sekalian, saya tanya, itu milik siapa yang hilang itu? Allah. Milik siapa? Milik Allah, dan Allah mengambil miliknya. Bayangkan Bapak Ibu. Itu milik Allah dan Allah mengambil miliknya. Kira-kira ringan nggak di hati kita? Ringan, Ustaz. Ringan, Ustaz. Kenapa merasa banyak yang berat? Karena kita meyakini itu milik kita. Itu, Ustaz. Maka ketika kehilangan sesuatu yang kita miliki akan terasa berat. Tetapi kalau Bapak Ibu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya itu milik Allah dan Allah sedang mengambil miliknya. Wallace Bapak Ibu hati kita. Kenapa kita harus sakit dengan sesuatu yang tidak kita miliki? Biasanya rasa sakit itu ada Bapak Ibu dalam kehilangan ketika kita merasa memiliki, Ustaz ya. Makanya Allah hibur kita dengan kalimat indah itu. Innalillahi, kita nggak punya apa-apa. Lalu kenapa kita harus bersedih dan kecewa dan sesuatu yang hilang yang itu bukan milik kita itu, Ustaz. Punten Bapak Ibu. Kalau kita kecewa berat sampai move on ya. Bapak Ibu pengajian ke TSM. Pulang pengajian sendal hilang, sedudet itu tuh ya. Sampai besok-besoknya itu tidak pengajian lagi. Ketika diajak, ibu ayo pengajian lagi. Punten, lukaku belum sembuh. Kata jeung lebay gitu ya. Kalau kita merasa begitu, Pak, kehilangan sesuatu yang sampai betul-betul histeris dan gagal move on, kita sombong. Seolah-olah itu milik siapa, Bapak Ibu? Milik Allah, milik kita. Padahal itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Coba saya kasih analogi akidah sederhana tetapi bisa jadi renungan. Saya bilang ke Ustadz Mu, ini saya titip HP 2 tahun. Silakan Ustadz Mu pakai. Setelah 2 tahun saya ambil. Ustadz Mu pakai HP saya sampai 2 tahun sampai rusak. Setelah 2 tahun saya ambil. Coba kira-kira Ustadz Mu bilang apa sama saya? Saya aja. Bilang apa, Ustadz? Bilang akan marah atau bersyukur, Tad? Ingat kena, tidak amanah gitu aja. Ustadz Mu akan bersyukur, Ustadz nuhunnya kan begitu, Ustadz. Karena itu punya saya yang dipakai oleh Ustadz Mu 2 tahun sampai itu. Ustadz Mu, Ustadz Dedi kau zolim, Ustadz Dedi kau tidak pilih. Wah, berarti salah. Seakan-akan dia milik Ustadz Mu, padahal itu milik saya. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah, kenapa kau ambil suamiku? Kalau kematian pasangan kita, apa kata Allah? Memang dia suamimu, tapi dia milikku, kata Allah. Allah, aku merindukan dia. Wajar kau merindukan dia karena dia suamimu. Tapi aku lebih merindukan dia karena dia milikku, kata Allah. So, Bapak Ibu mahadai. Terus gitu. Ini dialog imajiner ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehilangan. Ya Allah, kenapa kau ambil orang tuaku? Memang dia orang tuamu, tapi dia milikku, kata Allah. Kata kita, aku merindukan keduanya, ya Allah. Apa kata Allah? Wajar kau merindukan keduanya karena dia orang tuamu. Tapi aku lebih merindukan keduanya karena dia milikku. Itulah dialog imajiner kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan maliki dan maliki. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 kehebatan. Kalau kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di setiap musibah-musibah yang kita rasakan karena kehilangan. Kehebatan pertama apa Bu tadi? Apa keajaiban yang akan kita rasakan di setiap musibah-musibah karena kehilangan? Kita mengatakan sebagaimana yang Allah Rasul tuntunkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Keajaiban pertama apa Ustaz Mu tadi? Beban hati kita ringan, Ustaz. Kenapa kita harus berat dan merasa sakit dengan sesuatu yang tidak kita miliki? Itu milik Allah dan Allah berhak mengambil miliknya. Setuju ya? Kita ini hanya dititipi saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun betul Ustaz. Parkir kali ya. Nah, itu Ustaz. Kenapa? Ada nggak Bu orang tukang parkir itu sombong? Nggak ada, karena dia merasa semua itu titipan. Semua itu milik orang kan? Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu ya, kenapa kita harus merasa kehilangan?
Semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang kita ini Ustaz suka pilih-pilih dan titipan. Kita mudah dititipi kelimpahan, tetapi sulit dititipi kesempitan. Padahal kalau kita dititipi oleh Allah, kalau kita ini hamba Allah, harus mudah dititipi kesulitan, sebagaimana kita mudah dititipi kelapangan, Bapak Ibu. Dan kita pilih-pilih ya. Ya, Bapak Ibu, kita ini hamba Allah, ya. Apapun yang Allah titipkan di kehidupan kita, kita harus mudah menerima segalanya. Walaupun sesuatu itu tidak mengenakan di kehidupan kita. Karena ciri hamba Allah itu mudah dititipi kesempitan, sebagaimana dia mudah dititipi dengan kelapangan. Dia mudah dititipi kesedihan, sebagaimana dia mudah dititipi kebahagiaan. Kalau ibu dan bapak mudah dititipi kebahagiaan, tapi sulit dititipi kesedihan, jangan-jangan kita bukan hamba Allah, ini kita hamba kesenangan ini. Saya ulang. Kalau kita mudah dititipi kesenangan, tapi sulit dititipi dengan kesedihan, jangan-jangan kita ini bukan hamba Allah, ini hamba kesenangan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, keajaiban dari kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini dirasakan banget oleh Ummu Salamah. Ketika dia mengatakan kalimat ini ketika kehilangan suaminya karena kematian setelah perang Badar. Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma azirni fi musibati wa hlubli khairum minha. Itu kalimat Ummu Salamah. Sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, keajaibannya apa Bapak Ibu sekalian? Allah berikan laki-laki sebagai ganti suaminya, yang laki-laki ini lebih baik daripada suaminya, bahkan lebih baik daripada laki-laki yang ada di semesta ini. Siapa namanya, Ustazmu? Rasulullah SAW. Artinya Allah tidak mungkin mengambil sesuatu dalam hidup kita, kemudian kita mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kecuali pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya kalau ibu dan bapak kehilangan apapun, ya kehilangan kenangan atau kehilangan memori, ayo baca apa Bapak Ibu? Bacanya Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya, itu mah doa toilet ya Bu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma azirni fi musibati wa khluq li khairum min. Pasti Allah ganti dengannya lebih baik. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu yang tidak kita kira untuk kehilangannya, kecuali Allah siapkan ganti sesuatu yang tidak kita duga untuk memilikinya. Itulah pengalaman yang menakjubkan di kehidupan Ummu Salamah. Kehilangan suaminya yang sangat dia cintai. Bahkan dia sempat mengatakan apa Ustazmu? Demi Allah, tidak ada laki-laki sebaik suamiku. Itu kata Ummu Salamah Bapak Ibu. Demi Allah tidak ada laki-laki sebaik suamiku. Saking apa? Saking hebatnya suami di kehidupan Ummu Salamah. Kira-kira ibu-ibu semua saat ini mengatakan demikian tidak? Atau sebaliknya? Demi Allah, tidak ada laki-laki sebaik suamiku. Wah, itu keren banget ya. Makanya apa kata Kordowi Ustazmu? Rumah tangga yang sakinah itu adalah rumah tangga yang pada akhirnya setiap pasangan itu mengatakan apa? Tidak ada pasangan sebaik pasanganku. Itu yang sakinah. Suaminya mengatakan tidak ada perempuan sebaik istriku. Dan istrinya mengatakan tidak ada laki-laki sebaik suamiku. Mudah-mudahan yang hadir bersama di kajian pagi hari ini adalah suami istri yang sama-sama mengatakan kalimat yang sama dan Ummu Salamah. Tidak ada. Amin, Ustaz, amin. Jangan sebaliknya. Ya Allah, lepaskan beban hidupku. Naudzubillah. Ya Allah, lepaskan. Aku sudah tidak kuatnya. Jangan begitu. Naudzubillah. Rumah tangga yang sakinah itu rumah tangga yang saling mengatakan di antara kedua pasangan, tidak ada pasangan sebaik pasanganku. Wah, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kita lanjut. Ya. Nah, inilah kata Syekh Utsaimin, Bapak Ibu, tentang penggunaan lafadz maliki dan maliki. Dua-duanya itu boleh karena sharih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut saja.
Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang memiliki hari pembalasan. Yaum itu hari, din kita sering mengartikan din itu agama, Ustaz Muh ya. Agama, din itu agama, dinul Islam, agama Islam ya. Tetapi di ayat 4 soal Fatihah ini, din di sini maknanya bukan al-Islam, tetapi dua kata para ulama, al-jaza wal hisab, yaitu hari jaza, hari pembalasan, dan hisab, hari penghitungan atau hari hisab. Ini Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Allah yang merajai hari hisab, atau Allah yang merajai hari pembalasan. Ayat ini Bapak Ibu yang Allah rahmati itu mengisyaratkan kepada kita tentang ketidakabadian dunia ini dan tentang adanya hisaban dengan semua amal yang kita lakukan di dunia ini. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan dua isyarat besar. Isyarat pertama tentang ketidakabadian dunia ini. Ketika Allah mengatakan aku pemilik hari pembalasan, itu menunjukkan dunia ini akan berakhir. Gitu ya. Tentang ketidakabadian dunia ini. Isyarat yang kedua, Ustazmu, tentang adanya hisaban di semua amal kita selama di dunia ini. Ya. Maka Ibu dan Bapak, kepulangan yang paling mendebarkan mata, yang mendebarkan dada, itu bukan kepulangan kita ke rumah atau kepulangan kita ke kampung halaman, Ustadz. Tetapi kepulangan yang mendebarkan dada adalah kepulangan kita ke akhirat. Kenapa mendebarkan dada? Karena ketika kita pulang tidak istirahat, tetapi langsung dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang pernah kita lakukan di sini. Ya, kayalah Ustaz Muh kalau pulang ke rumah dihitung oleh oleh istri ya segala hal. Wah, diperiksa gitu. Itu membuat kita paling hati-hati ya. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat istri nanti marah saja. Ketika diperiksa bajunya, diperiksa celananya, diperiksa segalanya, kantongnya, dompetnya gitu ya. Pasti kita sebelum pulang akan cek-cek dulu kan Bapak Ibu ya. Apalagi nanti Bapak Ibu kepulangan kita ke akhirat. Kenapa? Karena Allah itu sangat detail memeriksa dan menghitung semua amal kita. Kenapa kita harus teliti menghisab diri kita sebelum pulang? Karena Allah sangat detail untuk menghisab semua amal-amal kita di dunia. Tidak ada satupun amal sebiji dzarrah kecuali Allah akan periksa Ibu dan Bapak sekalian. Allah tidak akan pernah luput dengan amal yang kadang kita sudah luput untuk mengingatnya. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, ada enggak dosa-dosa yang pernah kita lakukan saat ini kita lupa? Mungkin ada ya Ustaz ya. Tetapi Allah Bapak Ibu sangat detail, sangat teliti dan sangat tidak akan pernah ada yang luput dari hisaban Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yaumul jaza. Maka kepulangan ke rumah saja kita butuh persiapan, apalagi kepulangan ke kampung akhirat. Ini nanti jadi kajian besar kita di Haji Khalifah 2015 ya, yang sudah kita mulai di minggu kemarin tentang persiapan pulang ke akhirat berubah pertama. Baik Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit din Bapak Ibu, din maliki yaumiddin. Din itu dekat dengan dain. Dinun, dainun, dekat ya. Hanya beda fathah dan kasrah Ustazmu. Dinun, dainun. Maliki yaumiddin. Din itu tadi artinya adalah agama secara bahasa. Dainun itu artinya hutang. Dinun, dainun. Din adalah agama, dainun artinya apa tadi? Hutang, Ustaz. Makanya Bapak Ibu, hidup beragama ini Bapak Ibu itu seperti hutang. Kenapa disebut hutang? Karena semuanya akan kita bayar nanti di akhirat, Ustaz. Apapun yang kita lakukan di sini semuanya hutang. Nanti akan kita bayar di akhirat. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya kenapa agama sangat dekat dengan kata hutang? Karena apapun yang kita lakukan di sini, semuanya tidak gratis, semuanya hutang yang akan kita bayar nanti di mana? Di akhirat. Mudah-mudahan pembayaran hutang nanti di akhirat Bapak Ibu adalah pembayaran yang membuat kita nanti bahagia tak berkesudahan di surga.
Karena ada orang Ustadzmu yang ketika bayar hutang-hutang itu nanti di akhirat justru membawa dia berujung penderitaan tak berkesudahan di neraka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hati-hati, tidak ada yang gratis dengan kehidupan ini, semuanya hutang. Apa yang kita beli Ustadzmu ya, apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan, semuanya itu hutang, akan dibayar oleh kita nanti di akhirat. Bisa bayarannya adalah kebahagiaan, bisa bayarannya adalah penderitaan. Kalau saya lihat wajah-wajah pagi hari ini wajah-wajah ahli surga insya Allah semuanya. Terutama pengatur acara kita hari ini ya. Mudah-mudahan belum jadi panglima buat kita nanti sampai ke surga insya Allah. Amin. Ya. Ini Bapak Ibu, dinun dainun, agama itu hutang. Makanya Bapak Ibu, apa kata para ulama? Birul walidaini dinun wadainun. Berbuat baik kepada orang tua itu dinun wadainun, agama dan hutang. Mari kita lihat sedikit. Berbuat baik kepada orang tua itu yang disebut dengan birul waliden dinun wadainun. Dia adalah perintah agama sekaligus hutang. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa disebut berbuat baik kepada orang tua itu adalah agama? Ya'khuduka ila sa'adah. Karena dialah jalan yang akan membawa kita penuh dengan kebahagiaan. Tidak mungkin ada kehidupan yang bahagia ketika tidak bisa memberikan kebahagiaan buat kedua orang tuanya. Karena jalan kebahagiaan hidup kita sangat bergantung kepada seberapa indah kita bisa membahagiakan kedua orang tua. Apa kata ulama? Kullama zada birrul waliden zada taufik fi hayatina. Semakin indah pemuliaan kita kepada orang tua, semakin indah kehidupan yang akan kita jelang itu, Ustaz. Itulah hebatnya Bapak Ibu, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Kita sedang membuka jalur dan jalan hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Nggak mungkin Bapak Ibu, ada orang yang bahagia ketika tidak membahagiakan orang tuanya. Ya. La tu'allim ummuka bisyauq. Jangan siksa hati ibumu dengan kerinduan. Ketika kita sudah lama tidak pulang, pulang sesibuk apapun kita ini, pulang Bapak Ibu. Jangan siksa hati orang tua kita dengan kerinduan menanti kita itu. Pulang Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada yang terbaik di kehidupan kita kecuali memang orang tua kita. Apa kata Rasulullah? Keduanya adalah surga terindah, pintu surga terindah yang kita miliki di dunia ini. Kan banyak Ustaz ya, orang dengan kesibukannya, dengan jarak yang jauh dengan orang tuanya, membuat dia lupa bahwa dia punya pintu surga terindah yang dia miliki di dunia ini, yaitu apa? Orang tua. La tu'allim ummuka bisyauq. Jangan pernah siksa hati orang tuamu dengan kesedihan karena menanti kita yang tidak kunjung datang. Berbulan-bulan pulang-pulang ke Bapak Ibu Karomato dan keasasan kesibukan. Itu. Maka lihat orang-orang yang tidak indah dan tidak mulia perlakuan kepada orang tuanya, maka dia sedang merencanakan kehidupannya untuk tidak mendapatkan keindahan. Kullama zada birrul walidain zada taufik fi hayatina. Semakin indah pemuliaan kita kepada orang tua, maka semakin indah kehidupan yang sedang kita bangun itu. Ini Bapak Ibu yang disebut dengan apa? Berbuat baik kepada orang tua itu dinun, perintah agama. Kenapa disebut perintah agama? Disinilah sumber dan pintu kebahagiaan hidup kita. Bahkan Ustadzmu, pintu kebahagiaan kita ketika memuliakan orang tua tidak hanya kita temukan di dunia. Allah pun akan memberikannya nanti di akhirat. Betul? Bapak Ibu coba lihat hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud. Ketika ditanya sama Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah?" Amal apakah yang terbaik di mata Allah? Amal apakah yang kalau saya melakukannya Allah begitu mencintai saya? Amal apakah yang kalau saya melakukannya Allah akan memberikan surga terbaik nanti di akhirat? Yang pertama Bapak Ibu, lihat as-salatu ala waqtiha. Yang kedua birrul walidain. Setelah kita memperbaiki sholat Bapak Ibu sekalian, sebelum yang lain itu birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua itu puncak dari segala kebaikan, mengalahkan ribuan amal soleh yang lain.
Betapa banyak di antara kita, Ustaz Nemu, yang hebat hubungannya mungkin dengan Allah, hebat hubungan dengan sesama, tetapi begitu tidak memuliakan kedua orang tuanya. Lihat kalimat saya, Bapak Ibu sekalian. Di dunia ini, tidak ada cinta terbaik kecuali seorang wanita kepada orang yang ada di rahimnya. Siapa tuh, Bu? Tidak ada cinta terbaik di dunia ini kecuali cinta seorang perempuan kepada orang yang ada di rahimnya, yaitu anak-anaknya, betul ya? Seganteng apapun suami ibu, kalau ibu sudah punya baby, dia akan tereliminasi itu. Ada nggak seorang suami yang tidur di sofa, Bu, di karpet? Ada ketika istrinya punya anak, kan? Karena tidak ada cinta terbaik kecuali cinta seorang perempuan kepada orang yang pernah tinggal di rahimnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini pelan-pelan. Silaturahmi terbaik itu adalah silaturahmi kepada perempuan yang kita pernah tinggal di rahimnya. Sebelum membangun silaturahmi dengan yang lain, Bapak Ibu, maka yang terbaik itu kepada perempuan yang kita pernah tinggal di rahimnya. Ibu kita. La tu'allim qalbahu bisyauq. Jangan pernah sakiti hatinya dengan kerinduan, dengan penantian kita yang tidak kunjung datang. Pulang Bapak Ibu sekalian. Sesibuk apapun kehidupan kita, temui orang tua kita. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dainun. Kenapa berbuat baik kepada orang tua disebut dengan dainun? Hutang. Kata ulama, yarudduhu laka abnauka. Karena apapun yang kamu lakukan kepada orang tuamu akan dibayar oleh anak-anakmu. Itu Bapak Ibu. Kenapa berbuat baik kepada orang tua disebut hutang? Karena apapun yang kamu lakukan kepada orang tuamu akan langsung dibayar oleh anak-anakmu. Maka Ibu dan Bapak, perlakuan anak kepada kita itu adalah rekaman dari perlakuan kita kepada orang tua kita. Tidak ada perlakuan anak yang baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau kita Bapak Ibu tidak memuliakan orang tua kita, kita sedang merencanakan punya anak-anak yang tidak bisa memuliakan kita, itu Ustaz. Ya. Contoh-contohnya banyak di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian. Kenapa Ismail begitu taat kepada Ibrahim alaihissalam? Sampai-sampai ketika mau disembelih itu, dia mengatakan apa? I'mar ma tu'mar. Ib'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ibrahim begitu baik kepada ayahnya. Ketika ayahnya mengusir dan menghukum, malah Nabi Ibrahim mendoakan Bapak Ibu keselamatan buat ayahnya itu. Ya kata salamun alaik. Ustadz, kenapa sih anak saya itu begitu nakal kepada saya? Itu seperti ibu sedang cerita masa lalu ibu kepada orang tua itu Ustaz ya. Kenapa? Itu Bapak Ibu tuh, aduh Masya Allah ya. Dosa yang disegerakan di dunia itu memang durhaka kepada orang tua ya, uququl waliden. Karena semuanya hutang yang akan langsung dibayar oleh Allah, oleh anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, kalau ingin Bapak Ibu ya, kita diurus oleh anak-anak kita di hari tua, kita ingin dirawat oleh anak-anak kita di hari tua, dimuliakan. Saat ini Bapak Ibu, muliakan orang tua kita, urus sepenuh hati orang tua kita. Karena kita sedang merencanakan anak-anak kita untuk mengurus dan merawat kita di hari tua. Jangan salahkan ketika anak-anak kita tidak memuliakan kita di hari tua. Karena boleh jadi itu adalah hukuman dan bayaran gara-gara kita dulu tidak pernah memuliakan orang tua kita di hari tua. Ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Maliki Yaumiddin yang dekat dengan dain. Saya berapa menit lagi, Ustaz? Sepertinya sudah habis, Ustaz. Aduh, saya bentar. Sebentar, Ustaz. Kajian sampai jam 6:15, Ustaz. Baik. Nah, tinggal 5 menit lagi terakhir ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada 23 slide, ini baru 6 slide Ustazmu. Tentang Maliki Yaumiddin ya. Baik, mohon izin Ustazmu, saya akan lanjut di bahasan selanjutnya ya. Karena ada 3 penjelasan dari para ulama kita yang penting Bapak Ibu terkait dengan apa makna Maliki Yaumiddin. Itu ada 3 bahasan. Ini ada 23 slide, kita masih baru 6 slide.
Sedikit saja Bapak Ibu sebagai mukadimah prolog kita untuk memasuki bahasan selanjutnya. Arti maliki dalam kata maliki yaumiddin itu ada 3. Yang pertama adalah la yahtaju ila syai'in wal asya yahtajuna biha. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang akan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Makna kedua dari maliki itu adalah ya'ti bisyiddah wa ya'khud bisyiddah. Allah itu memberi, Allah itu memberi dengan sangat bisyiddah, bisa dengan berlimpah. Tetapi Allah pun punya kekuatan untuk mengambil semuanya dengan sekaligus itu. Allah maha mampu Bapak Ibu. Allah mampu memberlimpahkan hidup kita, tetapi Allah pun mampu maha mengambil semuanya sekaligus itu. Ada nggak Ustazmu orang yang tiba-tiba dia langsung hancur segalanya? Banyak Bapak. Kenapa? Aku raja, aku adalah pemilik, aku bisa memberi segalanya, aku pun bisa mengambil segalanya. Itu nanti akan kita bahas ayat-ayatnya Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti ada teori, Ustadz, bagaimana cara menjaga semua yang sudah kita miliki agar tidak hilang di kehidupan kita. Itu ada seninya nanti. Dari Rasulullah SAW. Seni menjaga karunia agar tidak hilang di kehidupan kita. Karena kalau Bapak Ibu tidak bisa menjaga semua anugerah yang Allah berikan, kita sedang merencanakan semua itu untuk hilang di kehidupan kita. Dan Allah punya kemampuan untuk mengambil segalanya. Lihat Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang Allah angkat Ustazmu, derajatnya setinggi mungkin. Tetapi banyak juga yang langsung dijatuhkan oleh Allah serendah mungkin. Ada enggak? Nanti kita bahas Bapak Ibu sekalian. Ini menarik ya. Dan terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna maliki yaumiddin sebagai mukadimah adalah innallaha ya'lamu ma yahtaz. Allah sangat tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa Allah tidak memberi segala yang kita inginkan? Segala pinta kita Bapak Ibu. Karena Allah itu innallaha qad yamna'u ma tamanna walakinallaha qad yu'ti ma yahtaz. Karena Allah itu hanya akan memberi apa. Allah itu menahan apa yang kita inginkan dan pasti memberi apa yang kita butuhkan. Contoh kayak begini Ustazmu. Sedikit ya sebagai akhir. Allah itu maha mengabulkan doa. Tetapi kenapa tidak memberi semua pinta kita? Jawaban ulama indah sekali. Karena dokter hanya memberi obat yang menyembuhkan, bukan obat yang diinginkan pasien. Itu Bapak Ibu ya. Pasien minta segala obat kepada dokter, tidak akan dokter kasih semuanya. Karena dokter tahu obat mana yang menyembuhkan, yang dia perlukan itu. Allah pun demikian, hanya memberi apa yang membuat kebutuhan kita dan tidak memberi sesuatu yang tidak baik di kehidupan kita. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mangga Ustazmu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jadi terima kasih. Ini menarik ya tentang 2 pintu, tentang pintu-pintu surga di dunia. Membahagiakan orang tua yang sudah lama mungkin tidak pernah dikunjungi. Baik, ada beberapa pertanyaan dari jemaah peserta. Kang Dia boleh dibantu ditampilkan? Ini pertanyaan dari bentar, baik, ini dari Ibu Haja Sandra nih ya. Assalamualaikum. Ya, kelihatan ya Ustaz ya? Ustazmu punten ya, kajian saya banyak yang belum tuntas ya. Mohon tidak apa-apa Ustaz. Ya. Justru ditahan dulu, jangan sampai nanti habis di Ramadan ya. Sudah saya booking misalnya kajian subuh satu ini. Kemana-mana. Baik, ini izin bertanya Ustaz. Apakah makna doa Allahumma hasibni hisabi yashira? Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni saat di dunia, sehingga tidak dihisab di akhirat. Baik Ustaz, ini doa Aisyah ya. Aisyah itu selalu Bapak Ibu sekalian menyisipkan doa setelah melaksanakan sholat. Salah satu kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha ketika habis sholat itu berdoa doa yang tadi, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang ringan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena memang tidak ada hari yang paling berat
setelah kepulangan kita ke akhirat kecuali hari hisab. Kenapa? Karena dialah penentu bagaimana masa depan kita nanti selanjutnya. Apakah bahagia tak berkesudahan di surga atau penuh penderitaan tak berujung nanti di neraka, Bapak Ibu sekalian. Itu hisab ditentukan banget. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Ustadzmu, kenapa kepulangan ke akhirat itu butuh persiapan? Yang pertama, karena akhirat itu disebut dengan yaumul jam'i, Bapak Ibu. Hari pertemuan. Hari pertemuan. Hari pertemuan apa? Bukan sekedar hari pertemuan kita dengan semua manusia, tetapi hari pertemuan kita dengan semua amal-amal kita. Hari ini Bapak Ibu kita tidak dipertemukan dengan amal-amal kita, makanya kita nyantai, eng-eng begitu. Tetapi nanti di akhir Bapak Ibu dipertemukan kita dan semua amal-amal yang pernah kita lakukan yang mungkin sempat kita lupakan itu. Dipertemukan semuanya. Dan apa kata ulama, Ibu dan Bapak sekalian, hari pertemuan kita dengan amal kita belum tentu menjadi hari kebahagiaan kita. Bahkan boleh jadi menjadi hari yang sangat menyedihkan dan menderitakan kita itu. Bapak Ibu lihat amal-amal, ternyata ya Allah saya banyak maksiatnya. Ternyata ya Allah saya kurang ibadahnya. Bapak Ibu nanti akan lihat semua amal itu ketika di akhirat. Yang hari ini Bapak Ibu tidak diperlihatkan semua itu. Semua nanti diperlihatkan Bapak Ibu sekalian. Dan belum tentu kita itu bahagia nanti ketika pertemuan itu. Bahkan ada banyak orang-orang yang dipertemukan dengan semua amalnya itu bukan bahagia tapi menderita itu. Bapak Ibu sekalian. Maka sebetulnya Ustadzmu, hari yang paling mendebarkan dada itu bukan hari pertemuan saya dengan Ustadzmu. Walaupun ketika ketemu selalu ada perdebaran dada ya Ustadz. Bukan hari pertemuan kita dengan apa begitu. Tetapi hari pertemuan kita dengan semua amal kita. Dan bukan para Ustadz. Dan Bapak Ibu yang kedua, tidak hanya dipertemukan, tetapi dihisab semuanya itu ya. Makanya nanti Ibu, kenapa Aisyah itu berdoa Allahumma hasib di hisaba yasira? Karena beliau tahu ada 4 hisaban nanti di akhirat. Tanpa hisab, hisab ringan, hisab lama, dan hisab berat. Dan apa kata Rasulullah? Barang siapa yang dihisab lama itu pasti celaka, kata Rasulullah SAW. Apa yang disebut dengan hisab yang ringan, Bapak Ibu? Hisab yang ringan itu hanya disodorkan saja. Ini amal kamu, tapi sudah dimaafkan semuanya Ustadzmu. Tidak dihitung. Bapak Ibu sekalian di Al-Quran. Yang disebut hisab yasir itu bukan dihisab, tetapi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua amalnya. Setelah itu dimaafkan segalanya. Itu namanya Ustadzmu hisab yasir. Maka Ibu dan Bapak, tugas kita di dunia cuma 2. Bagaimana meringankan hisaban dan memperberat timbangan. Bukan timbangan berat badan ya. Kalau itu saya tidak khawatir. Bapak Ibu sudah lulus seleksi ini ya, kebanyakan. Termasuk saya dan Ustadzmu ya. Untuk program itu sudah berhasil memberatkan timbangan. Tapi maksudnya bukan timbangan badan ya Bapak Ibu ya, timbangan kebaikan. Jadi tugas kita 1, bagaimana cara meringankan hisaban dan memberatkan timbangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu timbangan kebaikan kita nanti betul-betul berat dan hisaban kita hisaban yang ringan Ustadzmu. Itu saja tugas kita di dunia ini. Jangan sampai nanti kita pulang ke akhirat ringan hisab timbangan kebaikan kita dan berat hisaban kita ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan pertemuan kita setiap subuh seperti ini bersama-sama dengan orang-orang soleh ini Bapak Ibu bersama Halifah Tur. Cara kita untuk merencanakan hisaban yang ringan dan memperberat timbangan kebaikan kita. Itu ya Ustadzmu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Afan, ada pertanyaan lagi? Ustaz, hari ini cuma 3 pertanyaan ya, walaupun banyak pertanyaan nih. Boleh Ustaz? Enggak. Ini pertanyaan dari Bu Haja Neneng. Bismillah. Ustaz mau tanya nih, mau nasihat. Anak saya perempuan dan diterima jadi PNS dan ditugaskan di daerah di pelosok. Jarak tempuh yang harus ditempuh setiap hari lumayan jauh. Saya sebagai ibu memang merasa khawatir. Bagaimana menyingkapinya, Ustaz? Perempuan di daerah pelosok. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dibantu oleh Bunda Ampet ya, atau Gurunda Ustaz Dwi atau Ustaz Rustam ya, untuk pertanyaan ini. Nanti karena juga nanti masuk ke psikologi dan lain sebagainya, terutama Ustaz Dwi ya, yang sangat fakar untuk pembahasan seperti ini. Baik, sedikit saja sebagai mukadimah dari saya Bapak Ibu sekalian. Pertama memang pastikan ya kondisi
kondisinya adalah kondisi semangat Rasul, itu kondisi hijrah. Artinya betul-betul di sana itu aman secara akhiratnya begitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu kita menjanjikan dunia tapi mengancam akhirat, Ustaz. Bukan ada ya kayak gitu saja kondisinya. Ada kondisi di mana betul-betul memberikan kenikmatan dunia tetapi penderitaan nanti di akhirat. Pastikan Neneng kondisi di sana itu pertama aman secara akidah dulu. Di sana mungkin ada orang muslim ya, kemudian juga ada komunitas, ada apa yang betul-betul bisa merawat dan menjaga keimanan dan ibadah anak kita ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Itu semangat yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Meninggalkan Mekah dengan segala yang dimilikinya, ya, untuk ke Madinah, Bapak Ibu, yang tidak tahu harus apa yang akan didapatkan nanti di sana. Tetapi memang Rasulullah itu, Bapak Ibu, hijrah itu adalah meninggalkan dunia yang safety, tetapi mengancam akhirat kepada ke tempat yang betul-betul bisa menyelamatkan masa depan akhirat kita. Maka satu, Teh Neneng, pastikan di sana betul-betul tempatnya, kondisinya, betul-betul safety ya buat akidah kita, buat ibadah kita. Jangan sampai nanti di sana harus buka jilbab, Teh Neneng ya begitu, tidak bisa sholat dan lain sebagainya. Pastikan itu. Ini secara syariat ya. Yang kedua juga Teh Neneng pastikan secara keselamatan ya anak kita di sana selamat gitu. Terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perlindungan kepada anak kita. Salah satu bentuknya tidak hanya doa, tetapi kalau bisa ada muhrimnya. Mungkin kita segera tikahkan ya Ustadz Muh ya. Dengan yang hadir di sini ada nggak yang sedang ini ya? Mengapa Ibu? Tikahkan agar kita dapat muhrim karena seorang perempuan itu tidak layak bepergian kecuali bersama mahram ya, Neneng. Ada yang menjaga keselamatannya, ada yang membantu segala halnya gitu. Maka segera tikahkan dan minta sama Allah mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang baik yang bisa membersamai dia di tempat kerja begitu. Itu adalah secara manajemen ininya ya, Neneng. Dan pada akhirnya istikharah sama Allah Subhanahu wa taala ya, meminta yang terbaik karena kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita sementara Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Maka bagaimana cara kita mendapatkan jawaban terbaik? Maka biarkan Allah yang memilihkannya. Bagaimana caranya? Teh Neneng istikharah. Selalu ada jawaban-jawaban indah di ujung istikharah kita. Itu mungkin dari saya sebagai mukadimah, Bunda Empet ya. Atau Pak Rustam Tambahan atau sedikit. Mangga Bunda. Sebagai seorang ibu, sekalipun bagaimana harus melepas untuk kepentingan anak kita dalam bekerja, hanya berdoa dari jauh, mengikuti tidak bisa, tapi titipkan saja kepada Allah, ya Allah, itu amanat kami, titip untuk menjaganya. Itu aja barangkali. Masya Allah, itu memang penyempurna Bapak Ibu ya. Setelah Teh Neneng sudah memutuskan, setelah istikharah, betul-betul kuatkan dengan doa agar Allah betul-betul melibatkan untuk bisa melindungi anak kita. Itu mungkin Teh Neneng. Uwi, Assalamualaikum, Gurunda tercinta. Ya. Waalaikumsalam Ustaz Wijayanto. Mungkin sedang siaran. Assalamualaikum, Wi. Biasanya ada dua nih. Baik, Ustaz, pertanyaan ketiga Kang Dia. Silakan. Terakhir ya. Ya, ini terakhir ya. Terakhir. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Kang Muhammad Fazah Hanifan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya nih. Bentuk Allah mengambil titipannya dari kita itu apa saja? Apakah kehilangan harta adalah salah satu cara Allah mengambil titipannya? Lalu kalau benar harta kita itu titipan, bukankah menghilangkannya adalah bentuk khianat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah ya. Baik, di kajian kita hari ini Bapak Ibu sekalian sedang ingin menguatkan sebuah konsep akidah ya, bahwa segalanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya harta kita, bahkan pasangan kita, anak-anak kita semuanya adalah titipan Allah. Karena semua milik Allah. Bahkan Bapak Ibu, kita ini milik siapa? Kita sendiri saja Ustaz, itu bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berhak mengatur segala miliknya itu ya. Termasuk bagaimana cara mengatur hidup kita Bapak Ibu sekalian. Baik, Ustaz. Harta itu tentu saja sudah kita pahami bersama-sama adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu titipan Bapak Ibu, maka ketika kita mendistribusikan dan lain sebagainya, betul-betul harus sesuai dengan keinginan miliknya. Itu Bapak Ibu. Yuk coba sedekah Bapak Ibu sekalian. Coba berwakaf, coba berinfak. Pakai harta itu sesuai dengan keinginan miliknya. Karena kita cuma dititipi saja itu. Betul kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian?
di dalam Al-Quran, Bapak Ibu lihat, ketika bicara bab rezeki, pasti bicara bab ibadah itu Bunda ya. Baik di ayat-ayat sebelumnya maupun ayat-ayat setelahnya. Jadi Bapak Ibu, rezeki itu, harta itu titipan. Dan titipannya sudah Allah kasih sebuah catatan. Harus diapain itu. Kan begitu Bapak Ibu, kalau titipan kan kadang suka, nih saya titip ini ya, tolong dijaga, kan suka begitu saja, suka ada pesan gitu. Dan di dalam Al-Quran Bapak Ibu, ketika Allah menitipkan harta kepada kita, ada pesanan dari Allah itu. Dan kita yang dititipi harus betul-betul nurut kepada pemesan yang punya. Betul kan? Apa pesan Allah dalam Al-Quran tentang bab titipan harta itu Bapak Ibu sekalian? Ibadah. Jadikan harta itu pemudah ibadah. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran, contoh Ustaz Muh, Az-Zariyat 56 dan 58. 56 bicara tentang bab ibadah, 58 bicara tentang bab rezeki. Di 56 Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bab ibadah. Di 58 Allah bicara apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, bab rezeki. Kenapa rezeki ibadah digabung terus? Karena Allah yang mengatakan kepada kita, Allah tidak sekedar menitipkan harta itu, kecuali Allah pun mengamanahi kita untuk memudahkan ibadah kita. Maka jangan sampai Bapak Ibu ada di harta kita yang justru tidak menjadi pemudah ibadah kita, malah jadi penyulit ibadah kita kan? Maka itulah Bapak Ibu kita lakukan apa yang Allah inginkan dengan harta kita. Apa itu? Menjadi sarana ibadah kita Ustaz Muh ya. Ayo Bapak Ibu di Jumat Berkah ini kita berwakaf, kita berinfak, kita bersedekah. Itulah yang Allah inginkan dari harta kita. Bagaimana harta itu betul-betul menjadi kendaraan terindah kita untuk bisa pulang ke surga. Kalau misalnya harus 2 kali di sini diperpanjang, terus nanti seminggu atau sebulan kemudian pindah, kan ini baru. Baik. Sampai lupa ya. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya kepada Bapak Ibu, bisa enggak harta itu bisa kita bawa ke surga? Begitu ya, harus diarahkan untuk. Bapak Ibu, bisa enggak harta itu kita bawa pulang ke surga? Bisa, makanya tidak benar kalimat harta tidak mungkin kita bawa ke surga. Tidak benar. Justru Allah menjadikan harta di kehidupan kita itu adalah bagaimana cara dia menjadi kendaraan yang bisa memulangkan kita ke surga. Bagaimana caranya? Pakai untuk ibadah Bapak Ibu sekalian. Ya, beli baju agar dengan baju ini kita bisa melaksanakan sholat, bla bla bla. Beli kendaraan, agar kendaraan itu bisa memudahkan ibadah kita. Beli ini, beli itu, agar memudahkan semua ibadah kita. Itulah cara yang benar ketika kita menggolongkan harta sebagai titipan Allah, dan Allah itu menitipkan pesan terhadap titipannya itu, permudah ibadah kita dengan harta yang kita miliki. Makanya Bunda, kalau kita menyia-nyiakan harta kita, wah, tanpa sesuai dengan keinginan Allah, itu pengkhianatan terhadap titipan dari sang pemiliknya. Dan semuanya pasti akan ada hisabnya nanti di akhirat. Itu Ustaz Muh, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz Jadi, terima kasih jazakallah khairan katsiran ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6:19. Mohon maaf kami melewati waktu kajian. Dan terima kasih atas partisipasinya, dan besok insya Allah akan diisi oleh Dr. Tauhid Nur Azhar, Master akan menyingkapi pandemi dengan ilmu, iman, dan ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita makin matang di hadapan Allah, diuji seperti ini. Ya, nah ini bukan ujian, tentunya rezeki ya, dari adanya pandemi ini. Ustadz, di akhir kajian boleh dipimpin doa dulu. Baik, jazakallah khair Ustadz Muh, Pak Rustam, Bunda Empet, Uli. Mohon izin saya untuk menutup kajian kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama akhiri pertemuan indah ini, sama-sama memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama atas segala anugerah yang sudah Allah titipkan di kehidupan kita, yang mudah-mudahan titipan ini membuat kita semakin punya kesempatan memperbaiki segala hal untuk persiapan pulang kita nanti ke surga insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ard, ya muqallibal qulub, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang layak untuk kau ampuni segala kehilafannya, kau bersihkan semua dosa-dosanya ya Allah.
Jangan akhiri pertemuan indah kami di pagi hari ini sebelum Kau bersihkan semua dosa-dosa kami. Bahkan jangan pulangkan kami kepadamu sebelum Kau bersihkan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Andaikan ada di antara kami yang sudah dekat dengan jadwal kepulangan, pulangkan dengan dosa-dosa yang sudah Kau maafkan. Kembalikan dengan dosa-dosa yang sudah Kau bersihkan, ya Allah. Kami mohon kepadamu, berikan kami kesempatan untuk bisa membersihkan semua dosa-dosa kami di sini sebelum kami pulang. Karena kami punya harapan, ingin mendapatkan pertemuan indah denganmu nanti di akhirat, yaitu pertemuan tanpa membawa dosa, ya Allah. Jangan tutup pertemuan indah kami pagi hari ini sebelum Kau tutup semua dosa-dosa kami. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepadamu, ya ilahana, jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang semakin bahagia hidup bersamamu, semakin nikmat mencintaimu, dan semakin lezat ibadah kepadamu. Kalaulah ada di antara kami sudah dekat dengan jadwal kepulangan, pulangkan kami di puncak kebahagiaan hidup bersamamu. Kembalikan kami kepadamu di puncak kenikmatan mencintaimu dan kelezatan ibadah kepadamu, ya Allah. Kami mohon kepadamu, jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang pantas Kau sakinahkan dan bahagiakan rumah tangga, ya. Tuakan bersama-sama dan mudah-mudahan saling menemukan kembali nanti di surga. Yang saat ini sudah kehilangan pasangan, istiqomahkan dalam kesendiriannya, muliakan hari-harinya, balaslah penantian panjangnya, kerinduan mendalamnya dengan sebuah pertemuan indah di jannah-Mu, ya Allah. Mohon kepadamu, ya Allah, limpahkan keberkahan di kehidupan kami. Berkahkan hati kami, berkahkan rezeki kami, berkahkan pernikahan kami, berkahkan keturunan kami, berkahkan pekerjaan kami, rezeki kami, dan semua kehidupan kami, ya Allah. Mudah-mudahan kehidupan yang kami jalani, kehidupannya penuh dan keberkahan darimu, ya ilahana. Dan kami mohon kepadamu yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini, jadikanlah hamba-hambamu yang pantas mendapatkan surgamu. Pulangkan kami semua ke surgamu. Jangan sisakan di antara kami yang tak kau pulangkan ke surga. Jangan sisakan di antara kami yang tak Kau pulangkan ke surga, ya Allah. Karena kami tahu tidak ada di antara kami yang kuat disiksa dengan api neraka-Mu. Tidak ada di antara kami yang sanggup menahan pedihnya siksa api neraka-Mu. Jangan sisakan di antara kami yang tak Kau pulangkan ke surga. Karena kami ingin ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan indah kami setiap subuh di kajian Khalifah ini adalah cara kami membangun ketaatan bersama-sama agar kami punya harapan bersama-sama penuh kebahagiaan nanti di surga. Yang terakhir, kami mohon kepadamu, jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya ke surga-Mu, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa membawa orang tua kami ke surga. Jadikan kami anak-anak yang bisa mengantarkan orang tua kami semakin dekat ke pintu surga. Kami merasa belum maksimal membahagiakan orang tua kami di dunia. Berikan kami kesempatan bisa membahagiakan orang tua kami di surga, ya Allah. Tidak ada puncak kebahagiaan dalam hidup kami kecuali bisa menemukan kembali orang tua kami nanti di surga, ya Allah. Alangkah bahagia kehidupan kami ketika Engkau masukkan kami ke dalam surga. Kami melihat ada orang tua kami yang sudah menanti kami, ya Allah. Pertemukan kembali kami dan keduanya nanti di surga. Izinkan kami kembali memeluk tangan, memeluk tubuh halus keduanya, melihat senyuman indah keduanya, bahkan bisa kembali mengecup tangan keduanya nanti di surga, ya Allah. Itulah puncak kebahagiaan kami. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Didi atas ilmu yang disampaikan. Sami Bunda Empet sehat berkah selalu. Besok ketemu ya. Bunda insyaallah Bunda menyusul. Insyaallah. Baik. Insyaallah Bunda. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu sudah dapat. Jangan lupa hari ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat penuh berkah. Ilmunya sudah disampaikan, tinggal kita mengaplikasikan.
Perbanyak amal di hari Jumat, sholawat, dan jangan lupa duha ya, jangan sampai ketinggalan tentunya. Baik, Kang Dia terima kasih, Pak Haji Rustam terima kasih, terima kasih, ibu bapak yang lain yang sudah bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan salam hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Muhammad Mo, Kang Dia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.